Ketika jenengan kula beritahu tentang sifat-sifatnya Allah bahwa Allah itu maha kuasa, terus jenengan niku percaya, berarti niki level jenengan, tingkatan jenengan baru nembe jenengan niki percaya, belum mengenal, ini baru masih sebatas percaya. Lah, kalau orang yang mengenal, ini misalkan ketika jenengan diberi sakit oleh Allah, ketika diberi sakit ternyata kita tidak ada apa-apanya, kita tidak punya kekuatan, berarti sungguh Allah maha kuasa. Nah, ketika tumbuh dalam pikiran jenengan mengagumi kekuasaan Allah yang begitu dahsyatnya, nah disinilah jenengan mulai mengenal tentang Allah, mulai makrifat, jenengan mulai mengenal, jadi jenengan mulai merasakan, oh ini loh kekuasaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Syekh wa ila hadratin Syekh Hasan As-Sulani inna Allah yusallil sallallahu alaihi wasallam wa anfiqu wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqolatu salisata wal isruna, dan maqolah yang ke-23 atau maqolah yang ke-23. Kila den ngendikake harokat taat utawi obat untuk taat atau bergeraknya manusia untuk taat itu dalilun, menunjukkan sebagai tanda bukti al-ma'rifatu utawi ma'rifat. Kama anna harokatul jisim, kaya sak temene obai jisim jasad iku dalilun, menunjukkan al-hayatu urip obai jisim. Wal makna utai makna anak itianal artis sak temene oleh nekani kawula atau atilan ing taat marang Allah Ta'ala iku alamatun sebagai tanda ala ma'rifatihi ing atase ma'rifat ing Allah Ta'ala. Faida aksarat monggo tatkalane akeh kathah banyak apa atau taat kasurat monggo akeh apa al ma'rifatu ma'rifate wa idza qolat lan nalikane sithik apa taat, ketika sedikit taatnya qolat monggo sedikit maka sedikit ma'rifatnya. Li'anna dohir karena saat temene sesuatu yang tampak yang dohir iku mir'atul batini, menunjukkan sebagai cermin batin. Sudah sampai makalah yang ke-23 ini menerangkan bahwa obai manusia untuk taat, bergeraknya manusia melakukan taat itu menunjukkan itu sebagai bukti dia manusia itu sudah ma'rifat kepada Allah. Orang yang melakukan taat itu berarti dia sudah ma'rifat kepada Allah. Faida aksar. Nah, ketika sebagaimana bergeraknya obai jisim atau bergeraknya jasad itu menunjukkan bukti bahwa jasad itu masih hidup. Ketika jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, berarti tandanya jasad itu masih bernyawa, masih berhidup. Dan itu sebagai perlambang bahwa orang yang melakukan taat, yaitu melakukan perintahnya Allah, melakukan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dianggap sudah makrifat kepada Allah. Lah, maksudnya makrifat kepada Allah ini nopo arti makrifat? Makrifat kepada Allah itu
arti simpelipun, arti yang simpel yaitu orang yang mengenal lebih dalam, orang yang mengenal Allah lebih jauh, lebih dalam. Tidak hanya sekedar kenal, tidak hanya sekedar ngerti mawon, tapi betul-betul mengenal lebih jauh. Oke, ini pembahasannya ini agak dalam. Oke. Ini biasa laku orang tasawuf. Jadi orang yang makrifat itu orang yang mengenal Allah lebih dalam, lebih jauh, lebih dalam. Sebagai gambaran, ketika kita ini hanya sekedar mengenal Allah, itu hanya tahu saja, mungkin kita ini belum dianggap sebagai makrifat. Mungkin kita ini masih berada dalam posisi hanya sekedar percaya, hanya sekedar iman, percaya kepada Allah, mungkin belum mengenal. Sebagai contoh begini, ketika panjenengan semua, ketika saya beri penjelasan bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang Maha Agung, Maha Kuasa, Allah Maha Welas Asih, Allah Maha Bijaksana dan sebagainya. Nah, ketika jenengan kula beritahu tentang sifat-sifatnya Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa, terus jenengan niku percaya, berarti niki level jenengan, tingkatan jenengan baru nembe jenengan niki percaya. Belum mengenal, ini baru masih sebatas percaya. Lah, kalau orang yang mengenal, ini misalkan ketika jenengan diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jenengan misalkan merasakan sakit, kemudian jenengan obati sakitipun. Nah, ketika jenengan obati ternyata sakitnya tidak kunjung sembuh. Nah, kemudian jenengan terus berpikir, "Hey ya, aku mau asale ya sehat, awakku ya kuat. Tapi kok nek wis kadung lara ngene kok ketika sudah sakit kayak begini kok tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan, mangan ya ndak enak." Terus jenengan coba diobati, disembuhkan, diobati, tapi ternyata masih sakit. Nah, kemudian ketika jenengan mikir-mikir di situ, ketika mikir-mikir di situ tumbuh dalam hati jenengan bahwa oh iya ya, ternyata manusia ini makhluk yang begitu lemah, dia tidak punya daya, dia hanya bisa berusaha, dan Allah adalah Zat yang Maha Kuasa, dia kuasa atas segala-segalanya. Jadi ketika kita berusaha untuk sembuh, ketika tenaga kita kuat, awake dhewe perkasa, ototnya kuat, misalnya ngangkat jujur rasa, tapi ketika diberi sakit, ternyata kita tidak ada apa-apanya, kita tidak punya kekuatan, berarti sungguh Allah Maha Kuasa. Nah, ketika tumbuh dalam pikiran jenengan mengagumi kekuasaan Allah yang begitu dasarnya. Nah, disinilah jenengan mulai mengenal tentang Allah, mulai makrifat, jenengan mulai mengenal. Jadi jenengan mulai merasakan, oh ini loh kekuasaan Allah. Misalnya jenengan ketika lagi nampa kesusahan, posisi lagi bingung, mikir utangnya akeh, arep bayar ora iso. Nah, ketika dalam posisi pikiran yang suntuk, pikiran lagi sempit, dilalah ada orang yang membantu panjenengan utang. Dilalah misalnya, niki lho wonten ator kangge jenengan misalkan bantuan, atau tiba-tiba orang yang membutuhkan
tangi kita tiba-tiba kok dilalah pikirannya itu diobahno dening pangeran ngikhlasno. Kang jenengan niku boten usah pusing-pusing niki utange jenengan kota angkut lunas. Padahal jenengan niku mau pikirannya suntuk pusing. Nah, dari sini kemudian jenengan merasa mendapatkan kawelasan Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya Allah, aku itu mau dalam keadaan susah, saiki aku wes seneng. Kok dilalah saged ngoten ya Allah. Terus dari sini kemudian tumbuh dalam hati panjenengan bahwa berarti Allah niku pancen Maha Rahman Rahim, Maha welas. Allah itu mengerti pada hamba-Nya. Nah, ketika jenengan tumbuh kesadaran dalam hati jenengan tumbuh demikian, tumbuh kesadaran bahwa Allah itu Maha welas, Allah itu Maha Rahman. Dari pengalaman jenengan piyambak yang jenengan rasakan ini, nah inilah tanda-tandanya jenengan ini sudah mulai makrifat, mengenal kepada Allah. Ini tanda-tandanya kita sudah mengenal. Nah, terus bagaimana kita ini bisa makrifat, bisa mengenal kepada Allah? Soalnya kadang orang dikasih ujian, dikasih cobaan, tidak semuanya orang itu pikirannya peka. Tidak semuanya orang yang diberi, misalkan diberi sakit, diberi kesusahan, tidak semuanya orang itu pikirannya terus lileh peka ketika dia diberi sehat. Nah, terus caranya bagaimana kita bisa makrifat, mengenal kepada Allah, bisa pikirannya awal diri niku peka, hati ini pun terus jernih. Lah, kalau ini menurut salah satu di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu makrifat kepada Allah menurut Imam Ghazali, yaitu dengan mensucikan diri. Yaitu mensucikan diri dengan apa? Ya, kita bisa menyucikan diri kita, membersihkan diri kita dengan banyak beristighfar. Ketika kita melakukan dosa-dosa, kita banyak beristighfar. Atau kita melakukan, kalau kita habis melakukan taubat, apa itu dosa yang besar, kita melakukan taubatun nasuha. Kemudian terus kita beristighfar. Atau dengan mendekatkan diri kepada mengenal diri kepada Allah dengan cara kita melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya, termasuk mangan barang sing halal, makan barang yang halal. Sebagaimana makalah yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu makalah sebelumnya, yaitu orang yang makan barang yang halal itu akan membuat pikirannya, hatinya jernih. Nah, ketika orang pikirannya jernih, orangnya pikirannya jernih, empuk, hatinya empuk, hatinya lembut, jernih, ini akan peka, akan mudah menerima nasihat-nasihat. Orang ini hatinya akan mampu mikir-mikir, angen-angen, tidak hanya sesuatu yang diciptakan Allah secara yang tersurat atau yang secara dohir, yang tampak saja, tapi hati yang bersih, hati yang bening itu mampu merenungkan, mampu mikir-mikir ciptaan Allah yang tersirat, Maksudnya yang tersirat itu pripun? Kalau kita mikir-mikir selama ini mungkin kan yang hanya tersurat itu berarti yang tampak oleh mata kita. Misalkan Allah menciptakan ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ono kewan, ono bulan, bintang, planet-planet, bumi dan sebagainya. Ini kita hanya mikir yang tampak aja. Tapi kalau mikir yang tersurat itu sebagai contoh, misalkan kita mikir-mikir tentang pitik lah. Misalnya makhluk Allah ingkang nama pitik, ayam.
Lah, jenengan nek gelem ngangen-ngangen misale lho pitik iku kok angger model cucuk, angger model napa niku kok ngono ya iso urip, iso mangan. Kan padahal dia itu duwene sikil, kira ora bertanya, tapi dia hanya model cucuke mau mentol-mentol niku ya iso mangan. Lah niku misale jenengan bayangkan, misale nek sing ditotol iku kok ora ono. Misale dhek iku kok sing dipangan iku ngarepe ra ono. Berarti pitik iki mau tidak bisa ora iso mangan. Lah, dari sini kemudian kita berpikir, lah ya wong pitik sing hanya sekedar model cucuk, model cangkem mawon iku iso mangan. Lah, kita sebagai manusia mosok ora iso mangan, yang punya tangan, diberi akal pikiran dan sebagainya. Nah, dari sini kemudian kita merenungkan ciptaan Allah sing rupa pitik iki mau. Kemudian dari sini timbul perasaan mengagungkan kepada Allah. Lah ya wong pitik sing nganggo ngono ae nyatane Allah mudah sekali memberikan rezeki, apalagi kita. Jadi aslinya manusia itu tidak perlu susah, tidak perlu carane pikirane angel mikirno wah kok ora iso mangan niku sing asli itu sama sekali tidak perlu, karena rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Nah, dari sini kemudian timbul kita mengagungkan kekuasaan Allah. Allah itu maha kuasa sekali ketika ingin memudahkan urusan hambanya. Nah, ketika kita bisa mikir-mikir semacam ini berarti kita bisa mulai mengenal Allah. Nah, ini salah satu cara kita untuk mulai mengenal, bisa makrifat kepada Allah. Jadi ilmu makrifat mengenal Allah ini aslinya pembahasannya dalam. Jadi memang kita harus pahami secara hati-hati satu persatu. Jadi terus caranya lagi gimana kita bisa mengenal Allah, yaitu sebagaimana ada sebuah makalah, ada sebuah perkataan ngendikan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini maksudnya wong sing mengenal dirinya sendiri, jenengan yang kenal awake piyambak mengenal dirinya, maka jenengan itu akan mengenal Tuhan. Nah, terus masalahnya bagaimana kita mengenal diri kita? Yaitu salah satunya dengan kita menghayati seluruh anggota tubuh badan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita diberi Allah itu hidup. Hidup ini untuk bernafas. Untuk bernafas. Jenengan bayangkan setiap hari kita ini menghirup nafas, mengeluarkan nafas. Coba kemudian kadang jenengan itu ketika bernafas kemudian jenengan tahan. Coba tahan sejenak. Gimana rasanya? Nah, ketika kita menahan nafas, kemudian jenengan bayangkan bagaimana kalau saya menahan nafas ini, saya tidak bisa mengambil nafas lagi, dan nafas itu tertahan, maka jenengan akan mati. Nah, disinilah Anda panjenengan semua memulai merenungi tentang diri panjenengan. Nah, semakin panjenengan mengenali tentang anggota tubuh panjenengan, jenengan iki gadai napa niku mulut, cangkem, hidung kok jenengan angen-angen, maka jenengan akan semakin mengagumi kekuasaan dari Allah. Nek jenengan mulai mengagumi, itu tandanya
jenengan sudah mulai ma'rifat kepada Allah. Misalkan jenengan ini diciptakan pusing, khawatir, takut, memikirkan pejah. Engko nek aku mati keadaanku koyo piye? Misalkan jenengan mikir kados ngoten. Lah, nek jenengan mikir kados ngoten, misalkan ketika pejah aku keadaanku piye? Jenengan mikirnya simpel nek kepengin merasakan engko matiku piye. Jenengan coba bayangkan angen-angen ketika jenengan ini dereng diciptakan dening Allah. Jenengan dereng lahir. Pas zamane Bung Karno misalnya jenengan, aku kayak piye? Lah jenengan coba bayangkan kayak gitu. Pas zamane wong-wong tua dhisik aku durung ngono. Wong tuaku belum bertemu dengan ibuku. Aku piye? Nek jenengan niku mikir-mikir angen-angen besok iki setelah aku wafat. Nah, nek jenengan niki ngangen-ngangen ten awake, asale awake dhewe ora ana, kemudian diadakan, kemudian ora ana lagi. Nah, ini jenengan nanti lama-lama akan semakin mengenal ma'rifat kepada Allah. Oke. Sebenarnya ini panjang sekali masalah ma'rifat ini, soalnya ini dalam mugi yang singkat ini bisa manfaati dumateng kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa 'afiyatan fil jasad wa rizqan halalan wa wasi'an wa ilal khairin wa al-syafa'ina wa qul hawaizna fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.